perlengkapan rohani, tetapi kita akan melihat satu ayat yang menjadi tema sentral kita di malam hari ini, tema keluarga yang kuat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Dan subtemanya dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Keluarga besar, haleluya. Seime, wangkanaime, manuime, luar biasa. Keluarga besar, kuat berdiri dan berdampak. Puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi Alkitab katakan di sana, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya Rasul Paulus bicara untuk orang Efesus. Akhirnya berbicara mengenai situasi kondisi hidup ini, ujungnya, terakhirnya, endingnya, mau tidak mau, suka tidak suka, engkau harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidup di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Roma 1 ayat 16 Alkitab berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan saja orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Bukan saja orang Yahudi tapi juga orang Indonesia. Bukan saja orang Indonesia tapi juga orang Papua, orang Kuadelar, orang Tolare, keluarga besar yang ada di tempat ini. Amin, saudaraku. Kita sedang melewati 4 tahun terakhir yang hebat. Tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023. Dan kita masuk tahun yang kelima, tahun yang luar biasa. Kenapa katakan tahun yang luar biasa? Karena 4 tahun terakhir kita melihat bagaimana masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, kematian hebat terjadi di mana-mana, saudaraku. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, di sana bicara mengenai 6 meterai firman Allah yang terbuka, 4 hewan yang bekerja di akhir zaman, 4 kuda yang bergerak di akhir zaman, yaitu kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning. Kuda putih berbicara mengenai bagaimana Allah bergerak dengan kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat, memberikan sebuah kegerakan lawatan yang luar biasa terjadi atas bangsa-bangsa di hari-hari terakhir. Akan ada waktu di mana Roh Kudus akan dicurahkan atas pulau-pulau, atas negeri-negeri, atas kota-kota, atas kampung-kampung. Semua akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi akan ada juga tahun di mana akan kita berkata Tuhan mengambil damai sejahtera. Jadi orang yang hidup di luar Tuhan tidak bisa merasakan yang namanya damai, tenang, sukacita tidak ada. Hidup dalam amarah, hidup dalam kebencian, hidup saling membunuh, hidup saling, pokoknya segala hal yang terjadi. Tadi saya sempat buka Facebook atau buka WA, ada seorang ibu, dia tikam suaminya pilot, istri bunuh suami. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kuda merah padang, kuda hitam, keadilan, pengadilan Tuhan sedang terjadi. Alkitab berkata, Rasul Petrus berkata untuk jemaat Tuhan bahwa orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan nasib orang fasik dan orang berdosa? Kuda hijau kuning berbicara mengenai bagaimana roh maut dan kerajaan maut sedang bergerak dengan begitu leluasa di seluruh dunia. Dan banyak orang mati begitu hebat di mana-mana. Dan hari ini kalau kita berduka keluarga besar, kemarin akhir tahun dan awal tahun kedukaan terjadi. Saudaraku, kematian tidak bisa dihindarkan. Istri saya dalam 1 bulan kemarin menangis 2 kali. Kami punya keponakan rohani, anak-anak terkasih, baru tes tentara, baru kerja 1 tahun, belum sampai 1 tahun. Dia tabrak celaka mati. Kami punya bapak adik yang kandung, bapak mertua punya adik kandung meninggal kemarin di Kupang. Dan saya melihat kematian hebat terjadi atas dunia ini. Saudaraku, yang paling penting di sini ialah persiapkan hidup untuk sebuah kekekalan. Amin. Persiapkan hidup untuk sebuah kekekalan. Karena apa? Banyak orang tidak siap ketika Tuhan panggil dalam sebuah kematian. Jadi mari saudaraku, tema ini tema yang luar biasa. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga bisa kuat hanya di dalam Tuhan. Bapak,
harus belajar baca Alkitab setiap hari. Amin Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Amin. Mama harus belajar baca Alkitab setiap hari. Anak-anak harus belajar baca Alkitab setiap hari. Karena hidup di luar firman Allah, engkau tidak bisa melihat apa yang disebut dengan keberhasilan. Amin. 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 Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.